Oke, selanjutnya yang keenam adalah kelola proses dan proyek. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa dalam proses pengembangan informasi itu terdiri dari banyak tahapan ya. Dalam setiap tahapan itu ada proses. Nah, jadi kan tadi ada prinsip tahapannya, misalkan kita pakai apakah yang 4, planning, analisis, desain, implementasi, atau yang 5 atau yang 6. Nah, tiap dari tahapan itu kan ada proses di dalamnya. Nah, makanya di sini sebenarnya dalam tanda petik pengembangan informasi itu sendiri itu adalah ibarat suatu proyek. Nah, makanya ada mata kuliah yang namanya manajemen proyek sistem informasi. Nah, mungkin di kampus kita namanya manajemen proyek saja. Tapi ada sebenarnya yang sifatnya itu spesifik ke SI. Karena di sana dalam suatu proyek itu kan nanti ada beberapa hal ya. Misalkan proyek itu ada batas waktunya, ya, time-nya itu berapa lama gitu. Kemudian ada budgetnya berapa biayanya. Kemudian ada tahapannya. Dan juga ada orang-orang yang mengerjakan atau timnya. Nah, ini semua kan dalam pengembangan juga itu ada ya. Nah, waktu di planning kan tim pengembangan sistem kita itu siapa aja timnya, ada berapa orang, strukturnya bagaimana. Nah, otomatis mesti ada pembagian tugas ya. Pada tahapan ini, kemudian proses ini si A ngerjain apa, berapa lama. Pada tahapan ini si B ngerjain apa, berapa lama. Pada aktivitas ini si C ngerjain apa, dan seterusnya. Jadi diatur dari sisi keilmuan terkait dengan manajemen proyeknya. Makanya dari itu, teman-teman ketika mengambil mata kuliah manajemen proyek, silakan. Karena SI pun dikembangkan atau dibangun ya karena proyek itu. Ya, mesti jelas waktunya, jangan sampai kalau alokasi 4 bulan, ya mesti tepat selesai 4 bulan. Kalau 6 bulan, makanya pembagian waktu, penjadwalan, scheduling. Makanya nanti di sini ada yang namanya, contohnya adalah Gantt chart ya, untuk mengatur aktivitas waktu. Termasuk masalah pembiayaan. Ya, namanya proyek itu ada dananya berapa. Nah, makanya di sini bagi teman-teman yang akan mengembangkan sistem informasi gitu ya, yang nanti barangkali nanti ya akan terlibat dalam proyek pembangunan sistem informasi atau aplikasi bisnis. Nah, ini masih jelas ya, berapa dananya sistem ini dibangun, bagaimana pembagiannya untuk honor upah, pembelian alat, pembelian misalkan bahan-bahan yang habis dipakai, jasa sewa dan sebagainya. Ini perlu diatur. Makanya di sini dalam suatu proyek itu ada yang namanya manajer proyeknya. Nah, dia akan bertanggung jawab terhadap proyek ini gitu, terhadap pelaksanaan dari ini. Jadi di prinsip yang keenam ini kita mengelola pengembangan sistem informasi itu sebagai suatu proyek. Di dalamnya ada tim, ada anggaran, ada waktu. Nah, bagaimana mengatur itu semua sehingga sukses proyek tersebut? Tidak boleh gagal, karena kalau gagal ya berarti pengembangan sistemnya ya gagal. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan teori ilmu dari manajemen proyek. Yang spesifiknya adalah manajemen proyek SI. Ya, karena yang dibangunnya adalah sistem informasi. Jadi silakan perkuat kembali ya di mata kuliah itu betul-betul tugas seorang manajemen proyek bagaimana, project manager itu tanggung jawabnya apa, bagaimana berkomunikasi gitu. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk yang poin 6 ya, yang ini ya. Nah, dengan harapannya nanti ya setiap tahapan dalam SDAC ada proses di dalamnya, itu proses tersebut akan berjalan lancar ya, dananya pas dan waktunya tepat. Itu adalah proyek yang menjadi saran ya, atau proyek yang bagus seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Nah, ini masih berkaitan dengan yang barusan. Karena misalkan memandang SI sebagai satu proyek, yang namanya proyek itu ada anggaran, otomatis masih ditekankan sistem informasi itu suatu sebagai investasi ya, aset. Nanti investasi itu nanti akan menjadi aset. Nah, ketika mau membuat investasi, otomatis yang pertama itu adalah mesti adanya pendanaan tuh ya.
Jadi setiap kita membangun sistem atau aplikasi itu pasti akan tadi ya, karena proyek ada dananya. Nah, siapa yang mendanainya? Itu ya. Nah, ada sedikit perbedaan misalkan ketika kita di waktu membahas kemarin ya, waktu di tahap SDAC. Nah, yang mendanai ini bisa misalkan ya kita tim development yang disuruh atau misalkan yang terikat kontrak oleh misalkan organisasi tertentu atau perusahaan tertentu, atau kita memang misalkan membuat yang namanya suatu sistem atau aplikasi yang kategori itu adalah startup. Itu beda nanti maknanya. Misalnya gini, tiba-tiba ada organisasi misalkan suatu perusahaan, dia sebuah distributor, dia mau dibangunkan sistem informasi untuk di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut menghubungi kita ya, misalkan sebagai tim development kita untuk bagaimana kalau dibangun sistem, dia siap bayar misalkan sekian. Nah, kita harus membuat proposal ya, pendanaannya seperti apa, dengan sistem seperti itu, berapa biayanya, berapa lama. Nah, kalau setuju, oke, didanai. Nah, itu mungkin tipikal yang pertama. Jadi kita betul-betul mengerjakan project ya, pengembangan sistem untuk perusahaan lain, dan pendanaannya itu didanai oleh pihak tersebut. Atau mungkin kita sekarang banyak sistem-sistem yang dibuat semacam startup ya, kayak misalkan apakah aplikasi layanan antar, aplikasi jasa misalkan pendanaan, aplikasi kayak Gojek gitu kan, Grab, atau aplikasi-aplikasi yang lain, Ruang Guru dan sebagainya, yang mana kita bikin satu sistemnya, aplikasinya, kemudian kita tawarkan, nanti akan ada yang mendanai dari investor. Jadi kita buat dulu ya, kita buat dulu dengan modal seadanya ya kecil, nanti kita datangkan investor ya setelah itu untuk jalan. Ketika sistem bisa dibangun, untuk survive-nya itu kan harus terus ya berkembang ya, maintenance juga untuk pengupdatean dan sebagainya. Nah, itu akan nanti didanai oleh investor setelah sistem tersebut selesai dibangun misalkan. Nah, itu berbeda ya antara bangun sistem yang istilahnya adalah adanya kita kontrak dengan yang mendanai, atau kita buat dulu sistemnya kemudian nanti kita tawarkan ke investor. Nah, ini mungkin yang sering teman-teman kerjakan di tugas kelompok di APSI ini ya. Ada yang betul-betul buatkan sistem untuk orang lain, bayarnya berapa, atau kita buat sendiri nanti tawarkan ke investor atau pihak-pihak lain. Nah, tapi kesamaannya adalah sama-sama perlu dana. Nah, kenapa? Karena tadi dia itu sudah sebagai investasi. Dia akan nanti mendatangkan keuntungan, benefitnya itu. Perusahaan jadi keuntungannya, proses cepat, kemudian ada benefitnya banyak gitu kan. Itu ya. Jadi itu investasi. Nah, apa yang pasti ditekankan di sini? Nah, kapan mulai didanai? Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalkan ketika kita membangunkan sistem untuk pihak lain, masih jelas ya nanti MOU-nya seperti apa. Sudah proposal sepakat, tapi mungkin di proposal tersebut ditunjang dengan MOU. Nah, apakah ada cair dulu DP enggak gitu. Pembayaran di awalnya berapa persen. Minimal untuk keseriusan ya, kontrak gitu kan. Nah, misalkan sekian persen dulu, nanti pada saat tahapan sekian persen, nanti pada saat selesai beres pengujian 100% cair gitu. Boleh seperti itu silahkan ya. Itu hal yang penting sama teman-teman tim pengembang mesti dipertimbangkan itu kapan gitu kan pendanaannya itu cair. Nah, termasuk yang tadi ya, kita membuat sebuah sistem yang aplikasi startup. Nah, kita harus memprediksi gitu ya, sistem ini itu nanti akan mendatangkan value gitu. Banyak menarik minat dari investor dan banyak nanti akan digunakan oleh konsumen sehingga ini akan survive. Nah, kalau enggak, nah sia-sia apa yang kita danai di awal. Misalkan yang startup itu kelemahannya ya kita danai di awal, nanti kalau startup atau sistemnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya ya, tidak mendapatkan pangsa pasar yang jelas, ada potensi kerugian di sana. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita pertimbangkan. Nah, paling di sini yang kalau misalkan tipikal yang pertama itu adalah mesti diperhatikan itu adalah karakter pemilik itu adalah murah tapi canggih. Kadang mereka itu pengen punya sistem yang bagus, yang canggih, yang cepat, yang up to date, tapi biayanya pengen kecil gitu. Padahal dalam tanda petik di sini, nah
kecanggihan dari teknologi, kompleksitas sistem gitu kan, kemudian sistem yang bagus, yang handal, yang aman, yang nyaman, itu akan sebenarnya berbanding lurus dengan biaya gitu. Misal pengen space storage yang besar ya, kalau yang besar ya jangan yang gratisan kan gitu. Kalau gratis pasti terbatas. Pengen yang cepat transaksi internetnya, otomatis kan biaya internetnya juga harus tinggi. Nah, pemilik itu biasanya itu kan mencari sekecil-kecilnya gitu. Makanya itulah peran kita sebagai tim pengembang sistem ketika melakukan proses disebutnya itu perhitungan cost benefit ya, biayanya berapa, benefitnya apa, itu mesti disampaikan. Jadi kalau misalkan dengan pengen misalkan perangkatnya itu komputer laptop itu canggih gitu kan, otomatis kita kasih rank ini, kalau canggih itu ya segini dana untuk hardware-nya, kalau biasa segini dana hardware-nya, kalau ini segini dananya, seperti itu ya. Jadi mesti pertimbangkan kan nanti investasi ya. Dan ini misalkan di awal sampai nanti pas proses pengembangan, dimulai perencanaan, di proses nanti pengujian, desain, analisis, dan sampai implementasi, itu semua harus dilakukan namanya analisis cost benefit. Ya, costnya berapa, keuntungannya berapa, sehingga nanti kita akan melihat bahwa sistem kita itu nanti keuntungannya akan berapa, apakah menghasilkan keuntungan atau tidak. Ya walaupun keuntungan di sini ada yang sifatnya keuntungan yang tangible dan intangible. Keuntungan yang bisa dihitung dengan uang, dan yang bisa dihitung uang gitu. Kalau bisa uang berarti kan keuntungannya nanti nominal sekian. Tapi kalau yang intangible berarti manfaatnya akan mempercepat proses, meningkatkan konsumen interaksi gitu kan. Nah, jadi sini di poin yang ketujuh ya, kita seperti makan sebagai investasi, artinya ada dana di sana. Nah, dan ada misalkan siapa yang mendanai, kapan didanai, kemudian cost benefit analisisnya harus terjadi. Jangan sampai nanti sistem itu di tengah jalan itu misalkan bisa bisa bermasalah ya proses pengembangan itu karena kita tidak memiliki masalah dana. Oke, kemudian yang ke-8, jangan takut untuk membatalkan atau merevisi ruang lingkup. Nah, di sini ceritanya, ini juga bisa terkait masalah dana ya, pendanaan. Ingat ya, pendanaan itu mungkin disepakati di awal, di prosesnya itu misalkan dalam tanda petik berjalan, bisa jadi kan banyak kejadian pemicunya, misal kayak sekarang ada kenaikan harga dolar. Apakah berpengaruh terhadap pengembangan sistem? Nah, kalau dolar naik misalkan, sedangkan kita perlu beli hardware yang dibelinya dengan dolar. Misal dianggarkan dulu itu untuk pembelian alat sekian alat kali sekian. Nah, sekarang harganya udah berubah kan, dolarnya naik. Otomatis apakah kita mau mengurangi scope ya, atau membatalkan atau merevisi gitu. Nah, di sini kuncinya tadi. Bahkan sampai paling patah itu adalah batalkan proyek tidak sudah terpraktis. Atau evaluasi ulang dan menyesuaikan biaya dan jadwal. Atau kurangi lingkupnya jika anggarannya, jadwalnya sudah tidak cukup untuk kembali. Misalkan tadi ya, kita punya target 6 bulan aplikasi atau sistem selesai dengan dana sekian. Nah, ketika misalkan tadi ada perubahan harga yang ini, otomatis kan mungkin apakah kita kurangi volume hardware yang akan kita bangunnya ya. Jadi ini harus kesepakatan dengan owner atau siapa yang mendanai sistem kita gitu. Kalau perlu lingkupnya mungkin, jika anggarannya misalkan ya perusahaan itu misalkan maju nih, investor kita itu maju, tiba-tiba dananya awalnya misalkan 100 juta, tiba-tiba kena COVID, terkena pandemi, dananya itu ternyata mesti dikurangi jadi 80 juta, selisih kan 20 juta itu. Nah, apakah kita itu harus tetap mempertahankan dengan 80 juta itu, sistem itu akan dibangun tetap, ataukah kita mengurangi misalkan perangkatnya, mengurangi hardware-nya, atau mengurangi fitur-fiturnya untuk mengejar tadi ya. Karena kalau dipaksakan kita udah hitung kan dengan gaji dan segala gaji tim pengembang, hardware, software, sewa itu 100 juta. Kenyataannya dana ada 80 juta. Nah, mesti gimana itu? Nah, kan itu mesti kita dipertimbangkan, jangan sampai jadi takor kan, jadi minus ya. Nah, disinilah bahwa konsep proyek di sini itu kalau perlu misalkan tadi
lingkupnya misalkan yang dibangun sistem itu misalkan ada 10 modul misalkan ya, kita kurangi modulnya jadi 6 misalkan atau 7. Karena bisa jadi kenapa? Mungkin tadinya programmernya 5, sekarang karena tadi ada pengurangan biaya kita cuma 3. 2 diopkan, programmernya sekarang cuma 3. Dengan 3 ini kan nggak akan bisa mengejar dari sisi waktu kan, dan dananya pun terbatas gitu. Jadi ini jangan takut untuk membatalkan atau merevisi. Nah, yang dibatalkan yang bagaimana? Kalau seandainya sistem tersebut itu ternyata tidak solid ya, artinya banyak ada force majeure yang tidak menghasilkan gitu kan, ya nggak apa-apa. Misalkan ada perintah, lebih baik rugi sedikit daripada rugi banyak nanti di depan. Buat apa capek-capek kita bikin suatu proyek sistem atau aplikasi, ketika aplikasi selesai tidak digunakan atau tidak terpakai gitu. Lebih baik ya udah batalkan kalau sampai terjadi gitu ya, dari banding misalkan, karena siapa yang rugi kan. Sebenarnya kalau tim kita pengembang itu kan kita kan dibayar per termin ya, 10%, 20%, 40%. Kalau sudah pas 50% itu ternyata perusahaan yang nggak bisa melanjut dana, kita pun nggak bisa lanjut, ya udah kita sampaikan tim itu ke developer. Jadi kesepakatan tetap gitu. Nah, sama halnya dengan misalkan ngebangun rumah gitu misalkan gini ya. Ngebangun rumah, proyek di awal itu kita budget itu 100 juta. Tiba-tiba pemiliknya itu ada kena musibah atau kena apa, dananya sekarang cuma 60 juta. Udah dipakai 30 juta, kan 30 juta lagi. Nah, itu apakah cukup 30 juta itu nanti menyelesaikannya 100 juta? Saya kira kan enggak ya. Nah, maka otomatis kan mungkin apakah dikurangi volume bangunannya, atau misalkan kita ya waktunya dipercepat seadanya dulu seberesnya, nah itu artinya direvisi gitu, atau bahkan mungkin dibatalkan, ditunda atau dibatalkan. Nah, itu bisa jadi ya. Nah, dalam konteks kita mengambil sistem juga beberapa kan sistem sering ada, misalnya pemerintah pernah punya sistem misalkan yang contoh situng KPU atau IKTP yang ada korupsi, ada apa yang terjadi, ada penyalahgunaan. Nah, itu kan sering pengkajian lagi, tunggu lagi anggaran dan sebagainya gitu. Jadi banyak di kita juga yang seperti itu, yang kalau sudah tidak bisa maksimal ya revisi atau bahkan batalkan. Ini untuk apa? Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya gitu. Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9, nah untuk mengatasi hal tadi nanti gunakan prinsip divide and conquer. Nah, jadi mesti dipertimbangkan ya konsep kita bagi ya sistem itu seperti itu. Kemudian kita taklukkan atau selesaikan masing-masingnya. Artinya di sini bagi sistem menjadi subsistem. Jadi subsistem besar buat subsistem A, subsistem B, subsistem C, dan juga ada komponen-komponennya. Nah, kita sebagai analis itu akan mengadakan proses pemecahan masalah. Ini misalnya gini ya, barangkali misalkan ini pun yang terjadi dalam konsep Scrum ya, atau konsep yang Rapid Application Development misalkan. Jadi misalkan kita mau ngebangun aplikasi gitu ya, dengan sistem. Nah, dengan dana terbatas, dengan hardware resource dan sebagainya. Nah, kita bisa misalkan nggak mesti langsung sistem itu dibangun langsung besar gitu kan. Itu bisa misalkan per subsistemnya dulu. Ya, misalkan jadi bagi misalkan kalau misalkan saya ambil contoh Steamik itu besar kalau mau dibangun suatu sistem informasi, karena banyak bagian kan, ada bagian akademik, ada perpustakaan, keuangan, kemudian ada PMB, ada kemahasiswaan gitu kan. Nah, itu kan sangat banyak. Kalau mau langsung dibangun semuanya, nah perlu tim yang besar juga ya, perlu ini juga. Makanya bisa misalkan dibangun per subsistem tadi. Kita bikin sistem PMB-nya dulu. Kalau PMB-nya udah oke, nanti kan masuk ke akademiknya dulu. Nah, akademik nanti keuangan juga. Nah, keuangan perpustakaan misalkan sistem yang lain. Nah, seperti itu dibuat subsistem. Ya, jadi selesaikan dulu satu subsistem misalkan. Nanti output dari sistem tersebut dipakai input dari subsistem yang lain. Gitu ya. Jadi mode mengerjakannya bisa seperti itu. Jadi jangan istilahnya itu boleh misalkan perbagian asal nanti tetap perhatikan tadi yang di sebelumnya masalah integrasi ya. Ya, kalau kita tetapkan standar nanti akan terintegrasi. Nah, itu jadi boleh dipecah, asal perhatikan integrasi gitu. Itu ya.
Jadi kalaupun misalkan Anda sekarang bikin startup ya, misalkan Anda bikin misalkan sekarang aplikasi Anda tuh hanya bisa menambah member dulu gitu. Nah, member nanti bisa ada transaksi. Nah, transaksi mungkin tunai ya. Nanti misalkan kembangkan lagi, banyak nih istilahnya pembayaran yang non tunai misalkan. Nah, itu bisa misalkan kita buat juga, salah satunya itu misalkan pembayaran yang non tunai ya. Bagaimana mengkoneksikan dengan GoPay, OVO, Link Aja gitu kan, Dana dan sebagainya. Nah, itu kan seperti itu biasanya startup juga. Jadi pertama bisnis proses mana yang utama, yang core, dan mana yang sekunder. Gitu. Ini pun sama. Jadi dalam prinsip pengembangan sistem di organisasi manapun ya bisa bagi gitu. Kita pecahkan mana yang core nih gitu kan, sistem yang core, dan mana yang sekunder, yang support, yang penunjang, yang utama dan yang penunjang. Nah, karena biar apa? Nah, biar nanti daripada kita langsung semuanya besar, tapi nanti ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres. Gitu. Jadi pecahkan permasalahannya tersebut, ya seperti itu ya. Jadi ini pun yang disarankan dilakukan, tapi ketika kita terbatas sumber dayanya, programmernya, analisnya, UI UX-nya sedikit. Nah, makanya untuk yang besar kita lakukan tadi. Yang penting kita pecahkan, kemudian kita selesaikan. Bagi dan taklukkan atau divide and conquer. Oke, itu untuk prinsip yang ke-9. Nah, yang terakhir, nah ini yang juga sangat fundamental, yang 10, yaitu adalah kita harus merancang sistem itu agar mengakomodasi growing atau pertumbuhan dan perubahan atau change. Maksudnya begini. Nah, sistem itu akan inline dengan bisnis ya, gitu ya. Jadi isinya terjadi kaitan yang erat bahwa proses bisnis itu akan berpengaruh terhadap sistem. Ya, dan itu terus kontinu ya, terus menerus berubah. Kita harus paham itu. Jadi sistem yang bagus sekarang bisa nanti bulan besok, tahun besok udah nggak bagus. Karena apa? Karena kebutuhannya berubah. Karena bisnisnya berubah dengan sangat cepat. Nah, misalnya gini saya ambil. Nah, ada proses, sekarang ada bisnis satu organisasi punya bergerak di bidang bisnis itu adalah misalkan di penjualan. Dia jual barang. Ya gitu ya. Nah, contohnya itu pertama mungkin jual barang itu dulu ada yang barang kan sambil beli, kemudian ada pegawainya, terjadi kan bayar cash, tatap muka, selesai, mungkin catatnya manual. Nah, itu prosesnya. Sebelumnya seperti itu. Nah, berubahlah tuh, ada bantuan alat komputer. Ada dibangun aplikasi komputer sekarang ketika ada transaksi ya datang, kalau tadi itu dicatat ke nota, sekarang diinput ke aplikasi sistem informasi melalui desktop misalkan. Nah, kemudian kita dapatkan muncul faktur pembayaran, kwitansi pembayaran cash, selesai. Kan berubah tuh. Oke. Nah, untuk saat itu mungkin sistem bagus. Nah, tiba-tiba muncul lagi namanya e-commerce. Ya, penjualan secara elektronik. Artinya apa? Kayak sekarang gitu kan, misalkan kita beli misalkan barangnya itu uangnya ditransfer, nanti buktinya dikirim, misalkan barangnya dikirim, itu udah e-commerce gitu, dicatat ke sistem. Nah, itu kan berkembang bisnis tersebut. Dan bahkan sekarang pembayarannya pun kalau dulu yang manual masih cash, kita bayar uang cash. Yang kan dengan aplikasi yang masih desktop, masih kan belum belum e-commerce, berarti kita bayar cash. Nah, sekarang udah online nih banyak ya e-commerce yang pembayaran kan sekarang sudah banyak juga yang nggak cash tapi sudah non tunai. Otomatis sistem itu harus bisa mengakomodir perubahan tersebut. Ya, jadi terus bertumbuh dan berubah, berkembang. Nah, makanya di sini nih kebutuhan itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sistem informasi bisnis pun berubah sepanjang waktu ya tadi. Nah, gitu ya. Nah, Anda nih contoh ambil pola startup Gojek lah misalkan contoh. Naik ojek dulu kan kita datangi pangkalan ya, kemudian kita arahkan tujuan, kemudian kita kasih uang cash. Nah, sekarang kan buka aplikasi, kemudian Gojeknya datang, ya setelah itu kita tunjukkan arah kan, berapa nominalnya sudah jelas, bayarnya kan tunai. Nah, sekarang selain tunai bayar bisa isi deposit, isi saldo. Nah, itu kan terus berkembang gitu. Jadi di sini bahwa perlu ada penekanan bahwa bisnis itu berubah ya, bisnis itu berkembang satu sama lain gitu kan ya.
bisnis itu terus ya continue, perubahannya itu perkembangan sangat cepat gitu ya. Karena apa? Karena tadi gitu kan, kebutuhan sekarang ya mungkin terpenuhi oleh sistem yang sekarang, tapi mungkin berapa tahun lagi, berapa bulan lagi sistem itu akan ini lagi gitu, akan terus ada kebutuhan lagi dan harus ada pengembangan lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem itu harus bisa mengakomodir pertumbuhan dan perubahan. Nah, di sini perlu paham tentang metodologi yang bagus. Yang seperti apa? Ya bukan yang masalah canggih teknologi, bukan masalah ini, tapi adalah mencakup bahwa kenyataan bahwa perubahan itu ada. Nah, kita harus paham itu. Ya, makanya sekarang kan kalau Anda mau bisnis startup gitu kan, ya, mungkin sekarang seperti ini pola modelnya dengan aplikasi yang sekarang. Tapi mungkin beberapa waktu kemudian masih ada penyesuaian ya, karena tadi berkembang tadi, berubah tadi gitu. Itu ya. Nah, tapi ya mesti ada titik ya di sini ya, di sini bahwa sebagus apapun SI dalam proses perubahan atau pertumbuhan, ada saatnya sistem itu sudah tidak bisa mendukung bisnis. Misalkan kalau sistem nanti misal ya mesti sudah di off kan ya off sama sekali gitu. Nggak bisa misalkan misalkan migrasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada saatnya mungkin sudah tidak mendukung, ya kita mungkin sistem yang baru. Nah, kita lihat mungkin ada beberapa startup yang mungkin karena sudah tidak memenuhi kebutuhan dari pengguna, nah sekarang mati dengan sendirinya gitu. Nah, ada mungkin beberapa yang atau bermigrasi ke bisnis yang lain gitu. Nah, itulah bahwa di sini bahwa sistem itu kita harus bisa itu ya, karena kalau kita tidak bisa mengatasi pertumbuhan, sistem akan ini, dan mungkin ada saatnya juga sistem tersebut tidak lagi mendukung bisnis. Nah, selama apa? Selama bisnisnya itu sendiri itu sudah usang gitu. Nanti makanya di sana banyak istilah digital. Misalkan contoh perpustakaan, kalau sebelumnya pinjam buku harus datang gitu ya. Nah, sekarang mungkin nanti ada digital library. Digital library itu apakah si bukunya itu digitalkan ya? Ataukah mungkin memang bukunya tetap fisik tapi nanti dikirim pihak kurir misalkan. Nah, itu kita kan bisa seperti itu. Jadi kalau nggak survive ya berarti itu. Ya, sampai ke titik di mana sistem itu tidak mendukung lagi bisnis. Oke, nah paling itu aja ya untuk ini, untuk prinsip-prinsip. Jadi banyak sekali prinsip yang akan membantu kita, menunjang kita ya dalam membangun sistem ya. Kita harus memperhatikan ini sehingga tujuan dari bagaimana mengembangkan sistem itu sendiri itu akan sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu sistem informasi itu dikembangkan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan value atau keuntungan, dan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi masalahnya terselesaikan ya, yang dialami oleh pengguna, dan menghasilkan keuntungan atau benefit bagi perusahaan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.